Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Halo Udin. Jadi ceritanya hari ini hari pertama diumumkan libur sekolah untuk antisipasi penyebaran virus corona. Jadi ini kita menjemput anak yang kebetulan edarannya semua libur kecuali SMK yang ujian nasional. Jadi kebetulan anak saya yang SMK ujian nasional jadi tidak libur. Jadi hari ini jam 12 kita menjemput anak ke SMK. Oke. Dimulai dari Jalan Urip Sumoharjo Ringin Pitu, terus kemudian perempatan SD Ringin Pitu ke selatan. Ini dari SD Ringin Pitu ke selatan. Di sini masih ya ladang dan persawahan. Masih pinggiran kota, jadi dari kota itu jaraknya sekitar 5 kilo. Kita sampai di pertigaan Cakro Asem Ringin Pitu. Kemudian kita belok ke barat, guys. Oke, kita belok ke barat. Ini namanya Jalan Iswahyudi ke arah barat. Ini kalau ke timur sana ini menuju ke Jembatan Ngujang 2. Nah, jadi ini raya Ringin Pitunya di sini. Walaupun sekian tahun yang lalu sebelum ada Jembatan Ngujang 2 itu lebih ramai jalan yang Urip Sumoharjo. Namun ketika setelah dibangun Jembatan Ngujang 2 di sini baru terlihat kelasnya, jadi sini jadi ramai. Jalur ini dilewati bus sekolah juga. Jadi ini tuh dulu dilewati angkutan pedesaan juga. Jadi rayanya Ringin Pitu itu di sini, guys. Jalan Iswahyudi ini mulai dari kalau tidak salah Ringin Pitu awal hingga perempatan Masjid Al Muslimun. Panjang sekali. Jadi jalan ini itu panjang sekali. Jalan Ringin Pitu yang paling panjang ya di sini. Kurang lebih ada 2 kilometer. Jadi ini masih Jalan Iswahyudi. Kita lihat ya memang lebih sepi dari biasanya karena siang ini itu sudah pada libur. Artinya sekolahan SD, SMP, SMA kecuali SMK yang sedang ujian nasional itu per hari ini diliburkan hingga 14 hari ke belakang untuk antisipasi penyebaran virus corona. Ini adalah ujung dari Jalan Iswahyudi, yaitu perempatan Masjid Al Muslimun. Nah, kita coba perjalanan ini terus ke barat, guys. Jadi nanti kita lewati Golden baru masuk gang ke selatan. Jadi targetnya adalah lewat Jepun dan Tamanan. Jalan ini dulu rawan sekali, artinya rawan kecelakaan. Terus kemudian sampai di tengah perempatan itu maksudnya yang rawan kecelakaan. Jadi perempatan Al Muslimun itu dulu rawan kecelakaan hingga pernah ditaruh tong di tengah-tengah
artinya biar tidak membalap maupun, sehingga di sini dulu adalah perempatan tong. Namun seiring waktu akhirnya tongnya dipinggirkan, terus kemudian diganti dengan traffic light. Perempatan Al Muslimun ke barat ini adalah Jalan Lejen Suprapto. Di sini ada SMA Pegri. Di selatan jalan itu ada SMA Pegri, ada ini SMA Pegri, terus ada lagi perumahan tertua di Tulungagung, yaitu Wisma Indah. Jadi sebelum ada perumahan mana-mana itu sudah ada perumahan Wisma Indah. Ya, jadi baru tahu kan kalau perumahan tertua itu Wisma Indah. Terus kemudian ini adalah perempatan Piala Mas. Kenapa perempatan Piala Mas? Karena itu di selatan jalan, barat jalan adalah pabrik rokok Piala Mas. Ini masih di Jalan Lejen Suprapto ke arah barat. Di sini itu yang lagi dibangun adalah Masjid Putih dulu. Nggak tahu sekarang mau dijadikan apa, kok dimbruk nih ya. Jadi habis dibangun menaranya tinggi bagus kotak gitu, kok tiba-tiba dimbruk nih, nggak tahu kenapa. Mungkin Masjid Putih mau dibangun. Padahal belum lama itu dibangun menara. Ini kita sudah sampai di perempatan BTA. Jadi perempatan BTA itu Batik Tulungagung. Maksudnya Batik Tulungagung. Jadi di sebelah utara jalan, utara timur jalan itu adalah Batik Tulungagung. Dulu kerajinan batik itu di situ, sehingga gedung itu dikenal dengan gedung BTA. Kemudian Batik Tulungagung itu pindah ke Pemintalan sana. Kemudian situ ketika saya SMP sudah jadi gedung olahraga. Jadi dulu latihan karatenya di situ, latihan badminton itu di gedung BTA pada waktu saya SMP. Ini Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani Timur. Ahmad Yani Timur itu hingga perempatan TT. Ini Polres Tulungagung, selatan jalan. Kemudian ini Telkom Tulungagung. Jadi ini memang pusat kota, termasuk pusat kota. Jadi Jalan Ahmad Yani itu pusat kota. Ini SMP Santa Maria sudah dipulangkan. Ini gereja pertama Tulungagung. Ini perlintasan kereta api Duplangan Sepur Selatan stasiun. Terus kemudian Bilga ini dulu namanya Gedung Bioskop Merpati Golden, bukan Bilga deng ya. Jadi Golden. Golden itu pusat perbelanjaan. Artinya swalayan besar namanya Golden. Ini adalah Jalan Ahmad Yani Timur Gang 3, guys. Jadi jalan ini tembusan dari dulu itu tembusan dari gedung bioskop Merpati ke gedung bioskop Handoko. Dulu sana ada gedung bioskop Handoko di ujung sana. Sekarang sudah tidak ada gedung bioskop. Yang ada sinema itu masih di Golden, itu masih ada Golden Cinema. Mungkin sekarang 21-nya Tulungagung ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tinggal satu-satunya gedung bioskop di Tulungagung itu ya di Golden Merpati. Padahal dulu yang pertama tutup itu ya Merpati.
Sekarang ternyata buka lagi dengan pakai nama Golden. Kemudian ini tuh sudah Gang Supriyadi Gang 1. Di selatan itu, oke, ini arah selatan ya. Jadi ini pertigaan yang ada di Jalan Supriyadi ini namanya pertigaan SD Tamanan, karena di depan itu ada SD Tamanan. Kemudian kita belok ke barat. Ini adalah Jalan Supriyadi. Ini jalan raya provinsi, guys. Jadi ini perempatan Tamanan, perempatan terbesar di Tulungagung. Belok kiri jalan terus. Kemudian ini Jalan Ki Mangunsarkara. Jalan Ki Mangunsarkara itu Beji dan Tamanan, ya. Jadi dipisahkan dengan perbatasan Patung Reca Pentung. Jadi ini Patung Reca Pentung ini. Jadi selatannya Patung Reca Pentung ini adalah Desa Beji, masih di Jalan Ki Mangunsarkara. Jalan ini kalau ke selatan terus menuju ke pantai-pantai wisata Tulungagung. Ada Popoh, ada Gemah, menuju ke JLS, jalur lintas selatan. Ada Pantai Sidem, ada Pantai Brumbun. Ke Perigi juga lewat sini bisa. Perigi Trenggalek. Ini masih Jalan Ki Mangunsarkara. Depan itu jalannya agak nikung ya, ada nyeklek. Nyeklek bahasa Indonesianya apa nyeklek? Saya bingung. Jadi depan itu adalah perempatan Pasar Burung. Traffic light-nya baru terpasang 2019. Kalau tidak salah kemarin itu menjelang bulan puasa, kalau tidak salah itu baru terpasang. Oke. Ini adalah SMKK dulu, sekarang namanya SMK 2 Boyolangu. Kemudian tujuan kita berakhir di SMK 1 Boyolangu atau Semea itu. Kita akan jemput anak. Oke, kita langsung balik kanan, namun melewati rute yang berbeda. Kita akan melewati Jepun, guys. Jadi yang rindu dengan Tulungagung, kondisi Tulungagung tahun 2020, jadi ikuti vlog ini. Kita awali dari ini perempatan Pasar Burung. Perempatan Pasar Burung. Pasar Burungnya mana? Pasar Burungnya ada di sebelah kanan. Jadi ada di selatan barat perempatan ini. Dulu di situ sebelum Pasar Burung fungsinya sebagai terminal angkutan pedesaan. Jadi namanya Terminal Gayatri dulu. Jadi Terminal Gayatri itu riwayat di sini. Kemudian pindah. Terminal Gayatri dipakai oleh namanya dipakai menjadi itu Terminal Tulungagung. Terminal bis itu kini namanya Terminal Gayatri. Terminal Gayatri itu sebetulnya dulu di sini, di Pasar Burung, perempatan Pasar Burung ini sebelah ini dulu Terminal
angkutan pedesaan, terminal kol, terminal wisata Gayatri namanya dulu. Terus nggak tahu ada perubahan skenario angkutan, akhirnya terminal Gayatri dipakai oleh terminal Tulungagung yang di sebelah Pasar Paing. Ini ke arah utara, Jalan Kimangun Sarkoro, perempatan SD 1 Beji, kita belok. Oke ya, kita belok. Kita akan melewati STM sore. Bagi yang kangen dengan STM sore, ini adalah Jalan Kiai Haji Sulaiman Al Karim. Saya baru tahu namanya juga ya hari ini. Kalau ini namanya Sulaiman Al Karim, Jalan Kiai Haji Sulaiman Al Karim. Asing sih namanya. Jadi itu dimulai dari perempatan Beji, SD Beji, hingga perempatan Indomaret Mastrip. Mastrip itu Jepun ke selatan gitu. Kita sudah sampai di perempatan Indomaret Mastrip. Kita belok kiri. Oke, ini. Jadi ini Jalan Mastrip ke arah utara. Depan itu adalah STM Sore. Dulu namanya STM Sore, sekarang namanya SMK Sore. Jadi di sini dulu sebetulnya ini termasuk area kota karena dekat dengan perempatan Jepun. Dulu perempatan Jepun, cuman perkembangannya secara bisnis ternyata di sini tidak begitu berkembang, cenderung ke lebih banyak ke di hunian penduduk. Padahal di sebelah itu dulu adalah gedung DPRD Golkar. Di gedung Golkar itu dulu di situ. Sekarang pindah di MT Haryono, perempatan Radius ke utara. Ini perempatan Jepun, guys. Perempatan yang menghubungkan, mempertemukan antara Jalan Raya Tulungagung Blitar dan Jalan Raya Tulungagung Kediri. Jadi itu perempatan yang dilalui bis antar kota dalam provinsi dari segala arah. Ini Jalan Mayor Sujadi, dulu namanya Jalan Mayor Sujadi. Terus kemudian kalau kita lihat di peta Google, ini namanya Jalan Nasional 3, artinya jalan raya provinsi. Jalan Raya Tulungagung Blitar. Namun saya masih familiar dengan Jalan Supriyadi. Jalan ini dari dulu sudah lebar, sudah segini. Dari saya kecil ya sudah besar sini sampai Capentung. Jadi saya SMP itu sudah besar hingga akhir Capentung. Kemudian di depan itu ada perempatan bis guling. Ini mana bis gulingnya? Bis gulingnya tidak ada. Konon di sini waktu zaman angkatan bapak ibu mbah saya itu terjadi bis guling. Zaman bis itu kecepatannya masih 60. Surabaya sini itu masih 9 jam. Itu di situ mungkin dulu pernah ada bis guling. Zaman ini jalan ini masih 3 meter. Dulu katanya bis itu kalau ada cikar yang lewat itu bisa berhenti ngerem gitu. Kalau sekarang mungkin ndak nutut karena kecepatan sudah banter. Jadi dulu itu ndak banyak kejadian kecelakaan karena memang kecepatannya rendah. Bis itu cuma 60 km. Kadang diesel.
Kita ke utara, ini namanya Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono itu dari perempatan Bisngguling sampai perempatan Radio Jos, kurang lebih sejauh 2 km. Ini juga termasuk panjang, tapi masih kalah panjang ternyata dengan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Iswahyudi Ringin Pitu. Bukan Iswahyudi, bener Iswahyudi Ringin Pitu itu perlintasan rel kereta api Mbago. Terus kemudian ini depan ini adalah perempatan SD tingkat. SD tingkatnya mana? Itu sebelah kanan jalan. Jadi tepat di perempatan sebelah utara timur itu ada SD tingkat. Satu-satunya SD tingkat pada waktu itu ketika jalan ini belum diaspal, itu sudah ada SD tingkat. Jadi ini belum diaspal, masih makadam, masih debu, masih jalan tanah, sudah ada SD tingkat. Waktu itu saya SD itu sudah tingkat. Ini masih batu-batu ditata. Ini adalah perempatan Indomaret MT Haryono. Perempatan dulu di sebelah ada warung kopi yang sangat terkenal, ramai sekali. Dulu masih jarang warung kopi. Sekarang Tulungagung kota 1000 warung kopi. Sekarang, jadi dulu warung kopi itu ya tempat makan, sekarang warung kopi tempat nongkrong. Kita ke utara terus. Ini masih Jalan MT Haryono. Jadi Jalan MT Haryono itu ada yang MT Haryono Mbago, kemudian setelah melewati itu tadi perbatasannya di utara Indomaret, itu dulu perbatasannya ada pabrik mie. Dulu ada pabrik mie sebelah utaranya Indomaret itu ke utara masuk ke Patian. Jadi ini MT Haryono ke Patian. Dan kita saat ini berhenti di perempatan Masjid Al Muslimun karena lampu traffic light merah tadi ya. Sekarang sudah hijau. Kita berangkat lagi. Kita belok, guys. Kembali ke jalan rayanya Ringin Pitu ini. Jalan Iswahyudi. Jalan ini juga panjang, 2 km ada. Jadi Jalan Iswahyudi Timur ini memang jalan pertama, jalan aspal pertama di Ringin Pitu. Ya di sini. Terus kemudian sejak jalan Urip Sumoharjo, Singgang sebelah utaranya itu dibangun, itu ramai di situ karena ada pasar wisata kuliner, ada perumahan-perumahan di situ, sehingga di situ jadi ramai. Kemudian sejak adanya jembatan Ngujang 2, sini jadi lebih ramai lagi. Akhirnya tampaklah gridnya bahwa ini adalah jalan rayanya Ringin Pitu. Nah, jadi ini menghubungkan antar kota Tulungagung dan Blitar lewat jembatan Ngujang 2. Jalan raya Ringin Pitu ini ketika saya masih kecil, masih SD, kurang lebih cuman 2,5 meter, guys. Dulu yang lewat itu PC sama Angguna itu kol yang belakangnya terbuka. Ini adalah pertigaan Masjid Ringin Pitu kalau ke selatan menuju ke Tunggul Sari.
kemudian itu tadi masjid jamaknya Ringin Pitu guys, itu masjid pertama Ringin Pitu di situ tadi. Terus kemudian kita sampai di pertigaan Cakro Asem. Jadi di situ ada Cakro, depannya ada pohon asem. Dulu kalau siang gitu ada yang jualan itu minuman tuak Lamongan itu loh. Tuak Lamongan yang dikasih air jadi banyak, jadi tidak sekuat seperti yang di Lamongan asli sana. Jadi yang di campurannya banyak. Jadi dulu minuman tradisional itu kalau SD gitu ya minumannya ya seperti itu, tidak ada yang jual es dulu. Es pertama ada itu ya es drop, es lilin biasa, es gabus itu, tapi itu ada tuak. Sekarang yang ada jualan itu tinggal sebelah timur alun-alun, jadi di Perpusda timurnya itu yang masih ada, yang masih jualan tuak. Ini adalah perempatan SD Ringin Pitu. Kita ke timur. Ini Jalan Urip Sumoharjo, ini jalan keduanya Ringin Pitu. Jadi jalan aspal keduanya Ringin Pitu setelah Iswahyudi. Ini sempat dulu mau dijadikan jalan tembus, jalan arah ke selatannya Tulungagung, namun ternyata rencana itu berubah. Dan kita mau nyampe nih guys, udah sampai di perempatan Indomaret Ringin Pitu. Kira-kira sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.